Materi akidah akhlak tentang iman kepada Rasul yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zufar Is-Afilah dan Ahmad Fajar Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pengertian iman kepada Rasul. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Menurut Imam Baidawi, yang dimaksud dengan iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pengertian Rasul yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat menjadi pedoman hidup, untuk menjadi pedoman hidup. Dan ini berbeda dengan nabi. Kalau nabi yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua yaitu iman kepada Rasul adalah membenarkan dengan teguh bahwa bahwasanya Allah telah mengutus Rasulnya untuk memberi petunjuk kepada makhluknya untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi pengertian beriman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul tersebut untuk memberi petunjuk kepada kita agar kita dapat memiliki pedoman hidup. Yang kedua yaitu dalil tentang kebenaran Rasul Allah, yaitu pada surah An-Nisa ayat 164. Warusulang qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqsushum alaik. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 164. Artinya yaitu bahwa kami telah mengutus para rasul yang telah kami kisahkan mereka di dalam Al-Quran sebelum ayat ini. Dan ada pula rasul-rasul yang belum kami kisahkan kepadamu karena sebuah hikmah yang kami kehendaki. Itu Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung sebagai sebuah kehormatan baginya dengan keistimewaan ini. Ayat yang mulia ini menetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan keagungannya, dan bahwa Allah berbicara kepada Nabi-Nya Musa secara hakiki tanpa perantara. Jadi intinya kisah Rasul ada yang disampaikan pada Al-Quran dan ada yang tidak karena umatnya yang tidak terkenal atau kurang dikenal. Yang ketiga yaitu nama-nama Rasul Allah. Jumlah Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat banyak. Di antara para Rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Seperti dijelaskan pada ayat surat An-Nisa ayat 164 tadi, bahwa Allah waktu berbicara kepada Nabi Musa telah menceritakan ada Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Terus yang kedua yaitu hadis tentang berapa jumlah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, kam adatul anbiya? Qala ma'atu alfi wa arba'atan wa isruna alfa rusulu min dzalika salah satu mi'atin wa khamsatin. Rahu Ahmad asyara jaman ghafiran. Artinya dari Abu Dzar, ia bertanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul adalah 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Jadi jumlah Rasul sebenarnya itu ada 315 orang dan jumlah Nabi ada 124.000 orang. Lalu bagi seorang muslim wajib mengetahui 25 Nabi dan Rasul. Yang wajib diketahui ada hanya cuma 25 Nabi dan Rasul karena ke-25 Nabi dan Rasul tersebut ada ceritanya di dalam Al-Quran. Tetapi jumlah Nabi dan Rasul tidak hanya 25, akan tetapi ada 124.000 Nabi dan 315 orang Rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul. Yang wajib kita ketahui yaitu
yaitu ada 25 orang. Saya akan sebutkan sebentar satu-satu. Yang pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, terus Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'eb, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Jumlah Nabi ada 124.000 orang dan jumlah Rasul ada 315 orang. Dan yang wajib kita ketahui kisahnya itu ada 25 orang karena diceritakan di dalam Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan. Ya, terima kasih kepada Mas Hafil. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafil, yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah. Para nabi dan rasul yang diutus Allah pasti memiliki sifat-sifat khusus. Nah, sifat-sifat khusus ini ada yang sifat wajib, lalu sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Untuk sifat wajib dibagi lagi menjadi ada 4, yaitu yang pertama sidik, amanah, fatona, dan tablik. Untuk sidik pengertiannya adalah yang artinya dapat dipercaya alias jujur. Setiap rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Seluruh yang disampaikannya kepada manusia, baik berupa wahyu, kabar, harus sesuai dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Lalu yang kedua adalah amanah. Amanah artinya bisa memegang amanah atau dapat dipercaya. Artinya, amanah di sini adalah bahwa setiap rasul dapat dipercaya dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Seluruh wahyu yang disampaikan tidak ada kesalahan dan pasti akan disampaikan kepada umatnya, sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu fatona, yang artinya cerdas. Nabi dan Rasul sangat pandai dan bijaksana. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan umatnya, apabila Nabi dan Rasul tidak cerdas, pasti akan kesulitan. Sedangkan Nabi dan Rasul itu memiliki sifat wajib fatona, yaitu cerdas. Sudah pasti dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah, walaupun yang berat sekalipun, Nabi dan Rasul bisa menghadapinya. Untuk yang selanjutnya yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara bahasa artinya menyampaikan. Nah, para rasul dan nabi Allah ini ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tidak mungkin rasul menyembunyikan sesuatu yang semestinya disampaikan kepada umatnya yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah sifat yang bertentangan dengan sifat wajib. Sifat mustahil juga ada 4. Yang pertama adalah kizib, yang artinya bohong. Semua rasul adalah manusia yang dipilih Allah. Sedangkan sifat dusta atau bohong hanya dimiliki oleh manusia yang mementingkan diri sendiri. Mustahil bahwa seorang rasul memiliki dusta, baik dalam perkataan, perbuatan maupun itikadnya. Nah, di sini kan artinya dusta. Sudah pasti semua rasul itu tidak memilikinya, karena bahwa tugas rasul adalah menyampaikan kepada umat apa yang diterimanya dari Allah. Tidak mungkin rasul mendustakan apa yang telah diterimanya dan diamanatkan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu khianat. Khianat artinya curang atau tidak dapat dipercaya. Nah, mustahil bahwa seorang rasul ini bersifat khianat atau ingkar janji atau mengingkari apa yang telah ditugaskan kepadanya. Di sini tugas rasul, nabi dan rasul adalah
untuk menyampaikan risalah yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bahwa nabi dan rasul itu memiliki sifat khianat terhadap tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanggung jawab para nabi dan rasul. Yang selanjutnya adalah baladah yang artinya bodoh. Nah, di sini kebalikan dari fatona tadi bahwa tugas nabi dan rasul itu sangat berat untuk menghadapi umatnya. Apabila nabi dan rasul tidak cerdas, sudah pasti menghadapi kesulitan dalam menghadapi umatnya. Berbeda kalau nabi dan rasul itu memiliki sifat cerdas, pasti semua permasalahan yang dihadapi olehnya dan umatnya bisa teratasi dengan mudah. Tidak mungkin juga seorang rasul itu bodoh, sebab jika rasul bodoh, tidak mungkin ia mampu mengemban amanah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang rasul itu menyembunyikan atau menyimpan apa yang telah diamanahkan atau disampaikan dari Allah kepadanya. Sudah pasti rasul itu menyampaikan setelah menerima wahyu risalah dari Allah, sudah pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang selanjutnya adalah sifat jais atau sifat yang artinya wewenang atau boleh. Sifat jais ini bunyinya adalah fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Maksudnya para rasul itu sama seperti manusia pada umumnya, yaitu yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti ingin makan, ingin minum, lalu memiliki jiwa sosial, ingin menikah dan lain-lain. Gitu. Yang selanjutnya adalah cara kita beriman kepada Rasul Allah. Sebenarnya cara kita beriman kepada Rasul Allah itu adalah dengan meneladani seluruh aspek kehidupan daripada Nabi dan Rasul Allah. Misalkan yang pertama dalam mengamalkan, kita harus mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang diutus pada kita. Kalau sekarang kita nabinya Nabi Muhammad, ya kita harus menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Nabi dari Allah kepada kita. Yang selanjutnya yaitu selalu memiliki sifat jujur dan berani dan dalam segala perbuatannya. Ini sesuai dengan kehidupan Nabi, yaitu tidak pernah berbohong, atau para nabi tidak mungkin memiliki sifat yang bohong. Yang selanjutnya yaitu berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Dari kita mengimani atau mempercayai para rasul itu, kita mengetahui bahwa para rasul itu senantiasa berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agamanya. Nah, kita juga harus bisa memiliki sifat berusaha. Walaupun berusaha itu kalau sekarang tidak hanya di jalan Allah saja, tapi berusaha sekuat tenaga untuk menjalani kehidupan kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Para nabi sudah pasti kan memiliki sifat yang menyampaikan apa yang telah diterima dari Allah kepada umatnya. Jadi nabi itu tidak mungkin bersifat egois. Nah, di sini kita dapat ambil bahwa kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh Allah, oleh Rasul. Ini juga hampir sama seperti yang pertama tadi, yaitu misalkan dalam diwujudkan dalam bentuk kedudukan kita dalam menjalankan dan memelihara ibadah kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Yang selanjutnya yaitu
tunduk dalam menjalankan dan memelihara ibadah sesuai dengan tuntunan. Ya, seperti yang tadi telah jelaskan, bahwa apabila kita iman kepada Rasul, sudah pasti kita meneladani seluruh aspek kehidupannya. Sudah pasti seluruh aspek kehidupannya kan isinya ibadah dan lain-lain. Kita pasti tunduk dan menjalankan serta memelihara seluruh ibadah yang dirisahkan atau disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya yaitu sering menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada fungsinya yaitu untuk kita selalu mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari tidak hanya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi juga dari nabi-nabi yang lain. Misalkan mengambil hikmah kesabaran, mengambil hikmah pertaubatan dan lain-lain, mengambil hikmah sikap rendah hati dan lain-lain. Ya, itu adalah fungsi dari kita selalu menyebutkan nama Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya yaitu berkata baik dan benar kepada siapapun saja. Ini sama seperti dengan jujur yang tadi, yaitu kita harus selalu berkata yang baik, bertutur kata yang lemah lembut. Nabi dan Rasul pasti memiliki sifat yang perkataannya itu menyejukkan para umatnya, sudah pasti itu ya. Kita sebagai umatnya juga harus setidaknya berusaha memiliki sifat tersebut, yaitu dengan senantiasa berkata baik dan benar kepada siapapun itu, entah kepada anak kecil, orang tua, saudara atau lain-lainnya.